Nah, sobat tani muda, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Modal Lembang Bertani. Nah, pagi ini saya akan melakukan satu tahapan penting terhadap tanaman brokoli yang sekarang sudah memasuki usia 12 HST. Terkait tips-tips atau video-video dari awal tanam 1 HST sampai 6 HST, kemarin kita belum sempat tagging. Karena untuk di tagging juga saya kira sudah tidak terlalu penting, karena sebelum ini sudah pernah diupload di channel ini dan disatukan dalam playlist episode menanam tanaman brokoli dari persiapan lahan sampai panen. Nah, musim sebelumnya kita alhamdulillah mencapai target yang cukup maksimal di penanaman brokoli, yaitu mencapai 37 kali panen. Dengan kebetulan harga saat itu pertama mahal, yang kedua itu mulai merendah, dan yang terakhir kemarin panen di sirungnya itu, yaitu yang ke-37 kali, itu memasuki harga mahal lagi. Nah, untuk saat ini lahan yang sebelumnya itu yang kemarin ditanami brokoli sedang diberikan perawatan khusus untuk nanti kemudian kita tanami lagi. Nah, adapun yang sekarang sudah 12 HST, itu brokoli yang kita tanam di lahan janda, lahan yang notabene udah 4 kali melewati musim panen. Lagi-lagi brokoli yang kita tanam kali ini populasinya 3.500 dengan metode tanam tumpang sari dengan tanaman cabai rawit ori 212. Lalu apa tips dan perlakuan penting yang harus dilakukan pada brokoli usia 12 HST tersebut? Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan kemana-mana, karena semuanya akan kita bahas setelah yang satu ini. Nah, sobat tani muda, adapun pupuk-pupuk untuk usia 12 HST tersebut, kita di sini ada NPK yang nanti manfaatnya untuk perakaran batang dan yang jelas nanti daun serta crop bunganya. Nah, ini urea mestak yang nanti manfaatnya untuk mempercepat pertumbuhan, membuat si daun brokolinya itu lebih hijau dan segar. Kemudian selain itu juga membantu menyuplai protein pada jaringan tanaman brokolinya. Adapun Super Gib ini kandungannya gibralin acid yang nanti manfaatnya adalah untuk membooster si tanaman brokoli supaya menumbuhkan batang-batang lain seperti sirung ya, yang sempat disinggung di awal video itu kita sampai 37 kali panen kalau nggak keliru. Itu wasilahnya atau ikhtiarnya kita menggunakan gibralin acid, karena gibralin acid itu mengandung ZPT, zat pengatur tumbuhan, sehingga nanti bisa menumbuhkan sirung, yang mana sebelum ini di episode nanam brokoli sebelumnya itu sampai 37 kali panen itu adalah pertumbuhan sirung yang cukup masif yang didukung oleh satu unsur ZPT ini. Nah, berikutnya ini ya, kalsinit, yaitu kalsium dan nitrat yang nanti manfaatnya juga untuk membantu memperrimbun perakaran, menghijaukan si daun brokoli supaya lebih segar, dan tentunya membuat cropnya itu nanti lebih pepal. Nah, ketiga pupuk ini E4 ya sama Gibro ini. Kalau Gibro sih baik vegetatif maupun generatif ini tetap dipakai ya. Nah, adapun yang tiga ini ya, kalsinit, terus urea mestak dan NPK itu belum tentu dipakai semua nanti di masa generatif. Adapun di masa vegetatif ini wajib dipakai ya. Untuk takaran 1 drum tangki itu menggunakan 2 kilo kalsinit ya untuk kebutuhan kalsium nitratnya. Kemudian 1 kilo mestak dan 1 kilo NPK ya. Kemudian dikocorkan ke setiap lubang tanaman brokoli dengan takaran 100
50 sampai 100 mili. Dan yang terakhir, ini dia nutrisi yang dibutuhkan oleh tanah dan mikroorganisme di dalam tanah. Ini dia manfaatnya: meningkatkan perakaran, meningkatkan mikroorganisme tanah, terus stimulus hormon auksin, gibralin, dan sitoksin, pengendali jamur atau patogen tanah. Nah, ini dia salah satu unsur yang nanti dapat menstabilkan tanah supaya lebih subur dan tentunya membantu mencegah terjadi akar gada ketika sudah tiba musim panen. Nah, ini takarannya berapa ini? 500 gram. Nanti dituangkan ke dalam satu tangki air. Nah, untuk itu sebelum dimasukkan ke dalam tangki air, kita harus benar-benar larutkan di dalam satu ember. Bebas ya ukurannya segimana embernya. Yang penting nanti manfaatnya adalah untuk melarutkan semuanya supaya tidak menggumpal dan mengkristal ketika dikocorkan. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan tahapan penting lainnya, hal yang harus dilakukan sebelum melakukan kocoran, terkhusus di lahan yang sudah 4 kali melewati musim tanam, artinya lahan yang sudah janda. Kami di sini berinisiatif untuk memberikan lubang dulu di sekitar tanaman brokolinya, berjarak 3-4 jari dari tempat brokoli ditanam. Di antara manfaatnya adalah untuk melakukan atau menyediakan tempat pengendapan si pupuk kocorannya. Karena setelah saya perhatikan di beberapa titik itu terdapat tanaman brokoli yang tumbuh di atas lahan yang datarannya itu miring, ada yang datar gitu. Sedikit sekali lahan-lahan yang memiliki cangkokan di sampingnya atau semacam apa sih, lubang genangan gitu ya. Biasanya kan kalau di mulsa baru atau di bedengan yang baru dipakai pertama kali itu kan biasanya suka ada di setiap lubangnya itu yang emang tempat untuk menggenang pupuk kocoran. Nah, karena lahan ini sudah 4 kali dilakukan penanaman, jadi sudah banyak sekali titik-titik yang dataran tanahnya itu sudah mulai miring teman-teman. Untuk itu jadi kita sediakan lubang di samping tanaman brokolinya untuk kemudian nanti di sana diendapkan pupuk kocorannya. Nah, sobat tani muda, alhamdulillah proses pengocoran sudah kelar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada yang terlewat pembahasan, karena sebenarnya setiap kali kita ngonten itu pasti ada pembahasan baru dan ada juga pembahasan yang terlewatkan. Namun setiap kali upload itu pasti satu video dengan video yang lainnya itu saling melengkapi. Untuk itu teman-teman bisa saksikan semuanya secara lengkap di playlist yang sudah disediakan di channel YouTube ini. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, lalu subscribe. Dan bagi yang ingin mendapat balasan secara privat atau secara langsung, teman-teman boleh hubungi secara langsung atau DM melalui akun-akun medsos yang ada di bawah ini. Demikian, salam muda lemong bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.